Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syifaul Amin selaku dosen hukum pasar modal syariah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan tugas ulangan tengah semester, yaitu membuat video mengenai persoalan-persoalan yang telah dipertanyakan di dalam grup. Yang pertama mengenai konsep saham syariah. Saham syariah itu setidaknya harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip ketaatan terhadap hukum Islam. Jadi saham syariah harus berdasarkan atas syariah gitu, hukum Islam. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil bisa berupa mudharabah dan musyarakah. Jadi prinsip ini adalah nantinya berapapun hasilnya dalam investasi itu akan dibagikan secara merata kepada seluruh pihak. Yang ketiga adalah prinsip keberkahan, yakni bahwa saham syariah itu harus berdasarkan keberkahan, bukan berdasarkan keuntungan. Jadi diadakannya saham syariah itu untuk mendapatkan keberkahan dari suatu usaha seperti itu. Yang keempat adalah larangan investasi pada sektor yang haram. Ini sudah jelas bahwa saham syariah tidak boleh dilaksanakan dalam sesuatu atau sektor yang terlarang. Yang perbedaannya dengan saham konvensional, yang pertama, kalau saham syariah itu non riba, jadi tanpa riba. Kalau saham konvensional itu pakai riba. Yang kedua adalah kalau saham syariah berdasarkan bagi hasil. Kalau non syariah atau konvensional itu berdasarkan bunga seperti itu. Jadi mereka menggunakan bunga. Yang ketiga adalah perbedaannya, yang saham syariah itu berdasarkan barokah yang saya sebutkan tadi, terus yang konvensional itu berdasarkan pada keuntungan semata. Yang keempat adalah saham syariah memperhatikan atas haram dan halalnya. Kalau konvensional hanya tidak memperhatikan hal tersebut. Yang kedua adalah konsep idul money dalam Islam, mengacu pada uang atau harta yang tidak diinvestasikan atau digunakan secara produktif untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang halal. Dalam pandangan Islam, memiliki uang yang tidak digunakan secara produktif dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong penggunaan harta secara bijaksana dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi paling tidak seseorang itu tidak boleh menumpuk hartanya hanya untuk ditimbun. Jadi harus dipergunakan untuk usaha atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Terus yang ketiga, dasar pasar modal dalam Islam diatur dalam negara Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia. Di dalamnya mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pasar modal, perdagangan efek, kegiatan tawaran umum efek, serta perlindungan investor. Yang keempat, mengenai perbedaan dari saham preferen dan saham biasa. Yang pertama adalah dari segi dividennya. Saham preferen mendapat pembayaran dividen tetap sebelum saham biasa, yang dividennya bersifat variabel.
Yang kedua, hak suara. Pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham, sementara saham biasa bisa memiliki hak suara. Yang ketiga adalah prioritas pembayaran kembali modal. Saham preferen memiliki prioritas atas pembayaran kembali modal dalam kasus likuidasi perusahaan dibandingkan saham biasa. Yang keempat adalah konversi. Beberapa saham preferen memiliki opsi untuk dikonversikan menjadi saham biasa, namun sebaliknya saham biasa tidak bisa menjadi saham preferen, seperti itu. Yang kelima, secara singkat, kepemilikan perusahaan melalui saham mengacu pada kepemilikan sebagian dari perusahaan oleh individu atau entitas yang memegang saham perusahaan tersebut. Ketika seseorang atau sebuah entitas memilih saham perusahaan, mereka menjadi pemegang saham dan memiliki kepemilikan tertentu dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk menerima dividen atau keuntungan, hak suara dalam rapat pemegang saham, serta mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan jika sahamnya dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Kepemilikan saham dapat memberikan pemegangnya potensi untuk mendapatkan keuntungan finansial dan menjadi bagian dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tersebut. Nomor 6, perbedaan dari perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Jadi perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum, jadi diperjualbelikan dalam bursa efek, seperti itu. Kalau perusahaan tertutup adalah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham yang biasanya adalah keluarga, teman, atau mitra bisnis. Jadi itu perbedaannya. Kalau terbuka itu umum, kalau tertutup itu mungkin hanya lingkup keluarga, teman, atau ada mitra bisnis, seperti itu. Terus selanjutnya adalah mengenai IPO atau Initial Public Offering. Adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik untuk dibeli. Jadi suatu perusahaan itu melakukan IPO, yaitu ketika sahamnya itu dibeli secara umum, seperti itu. Ini dilakukan untuk salah satunya adalah mendapatkan modal, selanjutnya juga untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 8, pasar perdana adalah tempat di mana efek baru pertama kali diperdagangkan, seperti dalam Initial Public Offering atau IPO atau penerbitan suku. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana efek yang sudah diperdagangkan dijual oleh investor kepada investor lainnya. Jadi kalau pasar sekunder itu pasar yang sudah melalui tangan kedua, seperti itu. Jadi kita membeli dari investor lainnya. Yang kesembilan, penyelesaian saham syariah dilakukan dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah, bahwa termasuk larangan terhadap riba, maisir, gharar, dan sumber pendapatan yang tidak sesuai. Investor juga harus memperhatikan utang perusahaan, transparansi dan industri tempat perusahaan beroperasi. Ini penting untuk mendapatkan benar-benar saham kita itu termasuk saham syariah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Yang ke-10 adalah transaksi saham syariah harus memastikan kepemilikan atas aset real, bebas dari riba, maisir, dan gharar, serta dilakukan dengan transparansi bentuk. Jadi saham syariah itu memiliki ciri-ciri, yaitu terbebas dari praktek-praktek maisir, riba, gharar, dan dilakukan dengan transparansi penuh, mulai dari
aset-asetnya, mulai dari usaha-usaha yang dilakukan sampai pengelolaan dananya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.